Biar segar. Aku udah mandi, Bang. Ya udah, kalau gitu kamu ganti pakaian, terus sarapan. Udah buruan. Ambil makanan dulu. Iya, Pak. Makan. Kalau punya dicampur sama nasi sih, Pak. Makanan tadi malam. Bapak harapin. Zai, Ya apa, Pak? beberapa hari ini adikku selalu dia itu ngapain aja sih? Pak, aku kan dulu juga gitu. Namanya juga kuliah, biasalah. Kamu bilang jam 2, jam 3, Bapak nggak masalah. Ini bahaya kalau pulang malam-malam. Dia itu kan udah besar, Pak. Dia sudah bisa jaga dirinya sendiri. Lagi pula sekarang Aini sudah 22 tahun. Jadi mana mungkin lah dia bikin hal aneh. Mungkin karena ada kegiatan di kampus, Pak. Makanya Aini itu terlambat pulang. Dia kecapean. Ya Bapak tahu sendiri lah. Ya Bapak tahu. Tapi ada kegiatan apa sih yang dari kamu? Kegiatan di kampus itu ada banyak, Pak. Di usia Aini yang sekarang, ada banyak yang dia mau coba. Kata Aini dia masih suka menari loh, Pak. Ya karena dia memang suka menari dari SMP. Nggak usah lah. Ayo kamu ikut yang dulu. Cukup waktu SMP dan SMA saja. Sekarang ini dia harus fokus dengan kuliahnya. Cepat lulus, cepat kerja. Pak, zaman sekarang kan udah berubah. Cari kerja itu nggak semudah yang menambah kuliah dulu. Dan punya banyak teman-teman, mereka lulus cepat, tapi masih nganggur sampai sekarang. Bapak tahu penyebabnya apa? Karena mereka itu kurang pengalaman dan juga relasi, Pak. Zai, Ayo itu beda. Ayo itu bisa jadi diri sendiri. Besar seperti lain yang begini. Bagaimana kalau Ayo tidak orang? Apalagi sampai dekat laki-laki? Bapak khawatir. Ya sudah, Pak. Besok-besok biar Nenek yang jemput Aini. Lagi mulai nyari pikiran Bapak itu cuma ada di sinetron. Kuliah nggak gitu, Pak, aslinya. Sarapan dulu deh. Iya, Bang. Kok hari ini kamu pulang pagi sih? Gak ada yang antar tadi malam. Terus tadi malam kamu tidur di tempat siapa? Di kosnya Fitri. Kamu tidurnya jam berapa? Jam 2. Banyak yang harus dipersiapkan. Belum lagi gerakan untuk festival bulan depan. Kamu habis kuliah harus latihan lagi. Tapi kuliahmu itu aman kan? Aman kok, Bang. Baguslah. Oh ya,
Lain kali kalau kamu mau nginap di rumah temanmu lagi, kasih tahulah bapak supaya bapak nggak khawatir sama kurang-kurangin begadangmu. Kamu sakit. Ya sudah, abang mau siap-siap dulu. Pak, Zain mau siap-siap dulu ya. Aini aja Pak yang ambilin. Maaf ya Pak, beberapa hari ini Aini gak sempat makan sama Bapak. Kamu jam berapa ya? Jam 9 Pak. Setelah itu jam berapa? Jam 4 paling. Berhenti sudah. Kegiatan-kegiatan selain kuliah. Fokus saja pada kuliah. Iya Pak. Jangan iya saja. Ini bukan pertama kalinya kamu lakukan. Pak, Aini pulang pagi juga gak melakukan hal aneh-aneh kok. Aini cuma latihan lari. Karena jadwal kuliah Aini yang paling sampai sore, jadi Aini cuma bisa latihan di malam hari, Pak. Malam hari. Kamu seharusnya langsung pulang ya. Kamu seharusnya fokus dengan kuliah. Cepat lulus, cepat kerja. Menarik seperti ini. Gantilah masa depannya. Pak, Bapak gak bisa dapat
Jadi bapak gak perlu khawatir. Kenapa lagi, Pak? Dasar anak keras kepala. Ini maksud Bapak. Iya, ini Bapak sampaikan kekhawatiran Bapak karena ini selalu nampak. Bapak menyuruh dia untuk berhenti menari karena itu mengganggu kuliah dia. Bapak tahu dari mana? Kalau kegiatannya itu bisa mengganggu perkuliahan. Karena begitu, dia mengikuti festival tari ini dan itu. Itu pasti mengganggu kuliah dia kan? Dia ikut festival. Kan untuk universitasnya, Pak. Kampusnya pasti mengapresiasi atas prestasi yang didapat oleh Aini itu. Lagi pula, Aini itu mahasiswa yang rajin kok. Dia bisa memastikan antara jadwal kuliah dan menarinya itu tidak bertabrakan. Aini itu juga paham betul, Pak. Kalau kuliahnya itu mengeluarkan biaya, dia bisa bertanggung jawab atas itu. Ini bisa bertanggung jawab. Apa iya? Bapak sudah pensiun. Tidak banyak uang yang Bapak miliki untuk terus-menerus membayar kuliah ini. Bapak nggak perlu khawatir. Aini itu bisa kok, Pak, menjalankan hobi dan kewajibannya. Jadi kita hanya perlu mendukung dia. Memangnya Bapak tahu kegiatan apa yang Aini sama Aini jalani? Sampai-sampai Bapak itu sangat yakin kalau kegiatannya itu bisa menghambat perkuliahan. Pokoknya Bapak nggak mau tahu. Ini harus berhenti menari sampai dia lulus. Saya yakin kok, Pak, kalau Aini itu bakal lulus tepat waktu. Kamu itu tahu dari mana? Memangnya kamu? Ya bukan, Pak. Tapi kan kita tahu yang terbaik untuk Aini. Yang terbaik buat ini cepat lulus, cepat kerja. Menurut Bapak, apa dengan cara menekan Aini agar dia cepat lulus adalah hal terbaik buat dia? Ya seharusnya begitulah.
Zen memang belum punya banyak pengalaman dalam menjalani hidup seperti Bapak. Tapi Zen mengerti kenapa Bapak bisa sekhawatir ini kepada Aini. Kamu itu jangan sok tahu. Zen juga kehilangan, Pak. Tapi dengan apa yang sudah Bapak lakukan, itu sudah membuat Aini menjauhi meja makan ini. Bahkan rumah ini, Pak. Bapak tahu yang terbaik buat Aini. Mungkin Ibu yang lebih tahu. Jangan ganggu orang yang sudah tiada. Pak, kita itu masih punya pilihan lain. Kalau Bapak tidak ingin kehilangan Aini, daripada Bapak terus-menerus mengekang dia, lebih baik kita mengawasi dia, Pak. Anak bungsu Bapak itu sudah berkorban tenaga untuk kuliah sembari mengejar mimpinya. Masa kita tega membebani pikiran yang mengikuti keinginan Bapak? Kalau memang Bapak khawatir dan peduli kepada Aini, lebih baik kita menjaga dia, Pak. Mendukung dia. Bahkan membuat rumah ini itu hangat seperti dulu lagi. Agar dia tahu kemana harus pulang saat dia lelah. Bapak sudah tua. Bapak itu maunya Aini cepat lulus. Cepat kerja. Cepat menikah. Kamu belum menikah. Bapak mau ya. Lari-lari di rumah ini. Bapak kesepian. Bapak sangat lemah. Badan Bapak udah gak kuat lagi. Mau sampai kapan? Bahkan tidak ada yang tahu Bapak sampai di mana. Baiklah, kalau Bapak memang tidak bisa mengasihi Aini lagi, biarkan Zen yang melakukannya, Pak. Jadi Bapak tidak menyambut kami dengan hak-hak di rumah ini. Karena Zen sangat peduli dengan keluarga kita, Pak. Bapak tidak perlu khawatir kalau kami akan keluar. Karena Bapak adalah rumah bagi kami. Kalau begitu jaga adikmu baik-baik di luar sana. Bapak sayang sama kalian. Bapak dan rumah ini akan selalu mendukung kalian. Pintu akan terbuka buat kalian.
mau